Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunisa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0530322287. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan soal sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya kita akan ke aplikasi NetBeans. Yang pertama, kita akan masuk ke kelas utama atau main Java. Kelas ini bertindak sebagai pusat kendali program atau pintu masuk utama yang mengatur interaksi antara pengguna dengan sistem melalui terminal atau konsol. Pada line 12, ini adalah entry point atau titik awal saat program Java dieksekusi oleh JVM atau Java Virtual Machine. Pada line 13, ini membuat objek baru di kelas menu. Di balik layar, baris ini memicu pemuatan data menu lama dari file teks ke dalam memori komputer. Pada line 14, ini menginisialisasi objek scanner untuk membaca input yang diketik pengguna melalui keyboard. Pada line 19, di sini saya menggunakan struktur perulangan yang menjaga agar aplikasi tetap menyala dan menampilkan menu utama terus-menerus hingga variabel berjalan diubah menjadi false. Pada baris 30, ini adalah struktur keputusan untuk mengalihkan alur kerja program berdasarkan angka 1-4 yang dipilih pengguna. Pada line 89-92 di sini menggunakan try, yaitu komputer mencoba mengeksekusi perintah pencarian menu berdasarkan nama yang diinput. Jika nama menu ada, objek langsung dimasukkan ke keranjang belanja atau pesanan baru. Pada line 93-98, di sini saya menggunakan catch, yaitu jika metode pencarian gagal menemukan menu, alur try langsung dihentikan dan komputer melompat ke sini. Baris sistem R print in akan mencetak pesan error warna merah di konsol tanpa menghentikan paksa aplikasi. Baiklah, selanjutnya kita akan ke menu item.java, yaitu kelas abstrak yang mendefinisikan karakteristik umum atau blueprint dari semua item yang ada di restoran. Pada line 10, ini mendeklarasikan kelas abstrak yang menerapkan interface realizable agar status dari objek ini kelak dapat disimpan atau dikonversi menjadi aliran biner atau teks. Pada baris 12-14, ini menerapkan konsep encapsulation. Hak akses privat membatasi agar variabel ini tidak bisa diubah langsung dari luar kelas. Pada line 17, ini adalah konstruktor untuk mengisi data awal objek saat subkelas dibuat. Nilai parameter dimasukkan ke dalam variabel instan menggunakan kata kunci this. Pada line 34, ini mendeklarasikan metode abstrak. Baris ini tidak memiliki tubuh tanda kurung kurawal karena proses spesifik cara menampilkan informasi produk diserahkan sepenuhnya kepada kelas anak. Baiklah, selanjutnya kita ke bagian makanan.java. Bagian ini merupakan representasi data real untuk item berjenis makanan yang mewarisi sifat-sifat dari menu item. Pada line 7, yaitu public class makanan extend menu item, kata kunci extend menandakan penerapan konsep inheritance atau pewarisan, di mana kelas makanan mewarisi semua atribut dan metode dari menu item. Pada bagian private string jenis makanan, ini menambahkan atribut khusus yang hanya dimiliki oleh item makanan, misal kuah, goreng, dan cemilan. Pada line 11, bagian super, nama, harga, makanan, baris ini mengeksekusi konstruktur milik kelas induk atau menu item untuk mendaftarkan nama, harga, dan menyetel otomatis kategorinya menjadi makanan. Pada line 18, override public void tampil menu, ini menerapkan polymorphism atau method overriding.
mengganti fungsi abstrak milik induk dengan proses cetak spesifik milik kelas makanan. Menggunakan format rapi, sistem outprintf untuk menampilkan nama, harga, dan jenis makanannya. Selanjutnya kita ke bagian minuman.java, yaitu proses yang terjadi di kelas ini persis sama dengan kelas makanan.java, namun disesuaikan untuk karakteristik minuman. Pada line 8, yaitu private string jenis minuman, ini membuat atribut khusus untuk membedakan karakteristik minuman, misal dingin dan panas. Pada line 11, bagian super, nama, harga, minuman, ini mengirim data ke kelas induk dan menyetel nilai kategori objek secara otomatis menjadi minuman. Baris kode override public void tampil menu. Di kelas ini akan memproses pencetakan data minuman ke layar dengan label minuman di bagian depan teks. Selanjutnya kita akan ke bagian diskon.java, subkelas khusus yang mempresentasikan promo atau potongan harga di dalam restoran. Pada baris private double besar diskon, ini menyimpan angka presentase diskon, misalnya 10 untuk diskon 10%. Pada baris super, nama 0 diskon, ini saat objek diskon dibuat, baris ini secara sengaja mengirimkan angka 0 ke variabel harga di kelas induk. Proses ini dilakukan karena diskon tidak memiliki harga jual dasar, melainkan bertindak sebagai pengurang total biaya. Di dalam fungsi override public void tampil menu, proses yang terjadi adalah mencetak nama promo beserta besaran persennya ke layar, tanpa memformat tulisan mata uang rupiah. Selanjutnya kita ke menu notfoundException.java, yaitu kelas pengecualian button sendiri untuk menangani situasi spesifik di mana pengguna mencari menu yang tidak terdaftar. Pada baris public class menu notfoundException, extend exception, ini membuat kelas error baru dengan mewarisi sifat dari kelas exception bawaan Java. Pada baris super pesan, ini mengirimkan teks pesan error khusus, misal menu tidak ditemukan, ke konstruktor kelas induk exception agar nantinya bisa dibaca menggunakan metode getMessage di kelas utama. Selanjutnya kita ke bagian menu.java, yaitu kelas ini mengelola kumpulan objek menu restoran di dalam memori dan bertanggung jawab atas sinkronisasi data dengan hard disk komputer. Pada baris private ArrayList menu item daftar menu, ini menyiapkan struktur data ArrayList dinamis yang bertipe menu item. Karena menggunakan tipe kelas induk, list ini secara polimorfis dapat menampung objek makanan, minuman, dan diskon secara bersamaan. Pada line 73, yaitu file, new file menu, ini mencari file fisik menu txt. Pada line 76, ini adalah untuk membuka aliran pembacaan file teks baris demi baris. Pada baris 79, ini adalah fungsinya untuk memotong satu baris teks menjadi beberapa potongan data berdasarkan pemisah tanda titik koma. Pada line 82, ini memeriksa indeks pertama hasil potongan teks. Jika tertulis makanan, Java akan memicu instansiasi objek makanan baru lalu memasukkannya ke dalam ArrayList. Pada line 53, setiap kali fungsi tambah item dipanggil, metode ini akan mengeksekusi printWriter, writer new printWriter, new filewriter, file menu. Java akan membongkar seluruh isi ArrayList, mengubah setiap objek kembali menjadi format teks string terpisah tanda titik koma, lalu menulis ulang file menu txt. Pada line 54, bagian for menu item daftar menu, ini melakukan perulangan untuk memeriksa isi menu satu persatu dari awal sampai akhir. Pada line 44, ini membandingkan nama menu yang dicari dengan nama menu di daftar tanpa mengenal huruf besar atau kecil. Jika cocok, objek utuh langsung dikirim keluar atau return item dan pencarian selesai. Pada baris throw new
Menu not found exception. Jika perulangan selesai dan tidak ada nama yang cocok, baris ini dieksekusi untuk melemparkan sinyal error keluar kelas. Baiklah, selanjutnya kita ke pesanan.java, yaitu kelas yang memproses pencatatan pesanan aktif pelanggan, kalkulasi matematika untuk total biaya, dan pencetakan nota fisik. Pada line 13, private array list menu item, ini menampung barang-barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan pada transaksi berjalan. Pada baris 4, menu item pesanan, ini membuka isi keranjang belanja pelanggan satu persatu. Pada line 29, ini kunci utama .java memeriksa tipe objek asli di balik variabel item. Jika objek tersebut merupakan turunan dari kelas diskon, maka baris di bawahnya berjalan. Pada line 30, ini melakukan typecasting atau mengonversi paksa tipe variabel menu item menjadi kelas diskon, agar Java bisa memanggil metode getBesarDiskon untuk mengakumulasikan nilai potongan harga ke dalam variabel total diskon persen. Pada line 31, yaitu bagian else, jika objek tersebut bukan diskon, berarti makanan atau minuman, maka harga barang langsung ditambahkan ke variabel total kotor. Pada line 32, di baris akhir metode ini, total biaya bersih dihitung dengan rumus total kotor dikurang total kotor kali total diskon persen per 100. Lalu hasilnya dikirim kembali ke pemanggil fungsi. Proses dicetak dan simpan struk. Pada line 47, ini membuat penampung teks dinamis berkinerja tinggi untuk menyusun draft struk belanja. Pada baris struk append, ini menyusun teks layout struk, nama item, subtotal, potongan diskon, dan total akhir baris demi baris. Pada line 76, ini mencetak hasil susunan teks struk ke layar monitor pengguna. Pada line 79, ini membuat file teks fisik baru bernama struk pesanan txt dan langsung menyalin seluruh isi teks struk ke dalam file tersebut sebagai arsip digital transaksi. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba running program yang telah kita buat. Inilah yang akan muncul pada running restoran. Baiklah, yang pertama kita akan mencoba pada bagian nomor 1, yaitu tambah item ke menu. Jika kita ketikkan 1 pada opsi, maka yang muncul akan ada tambah menu baru. Ada makanan, minuman, dan diskon. Yang pertama kita akan ketik 1, masukkan nama. Kita ambil contoh dengan mengetikkan kata ayam taliwang, lalu masukkan harga, kita ambil contoh 35.000, lalu tekan enter, lalu masukkan jenis makanan, kita masuk ke goreng, kita ketikkan goreng, lalu enter, maka ini yang akan muncul. Untuk melihat menu yang telah kita buat, kita ketik di nomor 2, enter, maka inilah tampilan yang akan muncul, yaitu terdapat opsi kita yang telah kita buat, yaitu ayam taliwang dengan harga 35.000. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba yang kedua, yaitu mengetikkan angka 4, maka inilah tampilan yang akan muncul. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.